Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di kmusiclogic.com. Nah, hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi. Gede banget paketnya. Ini paketnya dari Bapak Romi di Cilegon ya. Dari Bapak Romi di Cilegon. Jadi isi paketannya itu adalah mainboard PL50 SD, block power sama block output. Ini keyboardnya dalam kondisi mati total ya, total ini mati. Nah, biar mempersingkat waktu, kita buka dulu paketnya. Nah, jadi paketannya itu satu buah block outputnya. Ini blok buat bagian LCD-nya ya, karena ini mati total, jadi saya minta dikirim sama LCD-nya. Ini bagian LCD-nya nih. Terus ini blok power, bagian blok powernya udah bagus ya, karena sebelum kesini ini udah diservis sama orang lain, jadi besar kemungkinan ini udah acak-acakan ya. Terus ini SD boardnya udah pakai lem lilin atau lem bakar. Ini udah ada bekas lakban ya, semoga aja ini 3 mati. Terus ini mainboardnya nih, mainboardnya saya buka dulu ya. Nah, jadi ini mainboardnya, saya hidupin dulu lampunya biar kelihatan. Nah, kalian perhatikan di bagian sini, ini rata-rata ya, kalau PL50 ini udah pada dimodif di bagian sini, karena ini bagian suara sampai gosong begini. Terus untuk bagian blok ini juga udah ada bekasnya, ini udah bekas di otak-atik, karena ini mati total mungkin ya, jadi dia sembarang solder kemana-mana jadinya nih. Ini juga sampai hitam begini nih, sampai gosong begini. Oke, jadi ini yang jelas mainboardnya juga udah diacak-acak ya. Sekarang ini saya pindahkan dulu kameranya ke unit biar kita lihat kerusakannya. Pasti benar ini mati total ya. Oke, sekarang saya pindahkan dulu kameranya. Nah, oke, sekarang ini udah ada di unit. Jadi itu beberapa part ya. Ini mainboard, block power, output, SD board, sama LCD. Nah, jadi sekarang kita cobain. Ini unit yang biasa ya, yang biasa buat dicoba. Jadi unit bagus ini. Nah, sekarang ini saya pasangkan dulu kabel-kabelnya, karena ini banyak banget yang harus dipasang kabelnya ya. Nanti saya bantu copot-copotin dari yang itu. Nah, saya pasangin ke sini. Oke, sekarang saya pasangkan dulu kabel-kabelnya. Nah, itu udah selesai pemasangan kabel-kabelnya. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit, ada beberapa hal yang mungkin lumayan fatal juga. Jadi di sini ada satu buah soket. Ini menandakan artinya PL50 itu versi yang kedua atau yang terakhir keluar ya. Di bagian mainboard di sebelah sini, ini biar saya lurusin dulu. Di sini di bagian mainboard yang ini, di sini nggak ada soketnya. Soket yang kabel yang ini, kabel yang dari block power tadi, yang dari sini, itu masuknya ke sini, soket yang ini. Nah, ke sini. Tapi ini soketnya nggak ada.
Kalau kalian mau lihat soket yang ada di sini seperti apa, itu ada di video saya yang sebelumnya, yang dari Sukabumi, PA50SD dari Sukabumi. Jadi ini nggak sinkron ya antara block power sama mainboard. Tapi itu nggak jadi masalah, cuman biasanya kalau ini tuh buat pengaman suara ya. Soket yang ini. Di sini ada op-amp lagi dia. Buat kontrol digitalnya. Nah, sekarang ini saya hidupkan biar kalian bisa lihat apakah ini mati total atau hidup atau buting. Sekarang kita hidupkan. Ini saya mundurin dulu. Ini adaptor nyala ya, nggak potek tuh. Ini nggak ada hidup sama sekali. Saya cek dulu tegangannya. Siapa tahu tegangannya nggak masuk dari adaptor. Kalian fokus ke bagian apometer aja ya. Kalian lihat apometer, kalau bergerak berarti itu bagus, tegangannya masuk. Nah, dari adaptor ada. Sekarang kita cek di bagian kapasitor yang gede ini. Kalau dikontakin ini harusnya dia hidup, ada tegangan. Kapasitor yang gede ini, yang ini minus, ini plus. Nah, kalian bisa lihat jarumnya bergerak ya. Terus di sini tegangannya nggak ada satupun, ini satupun nggak ada. Jadi ini rusak, blok power ini rusak. Tulisan ada kedip ya, sebentar ya. Itu nggak ada lagi. Ada lagi ya. Nah, sekarang saya pindahkan dulu pakai blok power yang ini, yang normal ini ya. Kalau blok power ini rusak, terus mainboard ini bagus, harusnya pakai blok power yang ini hidup, karena blok power ini normal. Sekarang ini saya pindahkan dulu powernya ke sini, jadi ini tetap biarkan. Nah, itu udah selesai pemasangan kabel pakai yang ini, pakai blok power yang ini. Jadi kita hidupin dari belakang. Kalau mainboardnya normal, ini harusnya hidup ya. Ternyata tetap sama ya, nggak ada tampilan apa-apa. Tetap sama, nggak ada tampilan apa-apa. Berarti mainboardnya juga rusak. Nah, sebagai perbandingan, saya ambil mainboard yang normal. Ini mainboard yang normal, yang udah selesai servis, belum ditebus. Sekarang saya pasangkan dulu ke sini. Nah, itu udah selesai. Sekarang kita coba hidupkan. Sekalian ngecek LCD ya, takutnya LCD-nya rusak. Kalau misalkan ini kan mainboard normal, harusnya LCD-nya harus nampilin gambar. Nah, tampilannya ada ya. Ini karena lampu LCD-nya bisa. Yang ini soketnya. Karena ini kan PA50FD yang dipakai. Kalian perhatikan di sini ada tulisannya tuh. Kalau pakai mainboard normal, blok power normal, ternyata LCD juga ada tampilan normal ya. Tuh. Berarti ini hidup. Nah, hidup. Nah, jadi kesimpulannya ini kerusakannya di bagian mainboard rusak, di bagian blok power juga rusak. Untuk blok output kemungkinan enggak kayaknya, tapi nggak tahu, nanti kita cobanya setelah normal aja. Untuk LCD bagus ya, untuk LCD bagus. Untuk SD board yang ini dia belum kita coba karena mainboardnya mati. Kebetulan di sini nggak ada P50SD, jadi nggak bisa dicoba. Nah, sekarang ini mau saya hidupkan dulu bagian blok powernya dulu, bagian blok power yang ini.
Nanti kalau misalkan block power sudah normal, saya lanjut ke mainboard ya. Karena dua-duanya ini rusak semua nih. Ini enggak sinkron nih, enggak ada soketnya di sini nih. Pertanyaan itu sama yang servis pertama tuh. Oke, sekarang saya skip dulu videonya. Saya benerin dulu ya. Nah, oke, jadi ini kurang lebih setelah untuk mainboardnya 2 hari, untuk block powernya kurang lebih 1 hari ya. Ini udah saya coba mainboardnya 1 malam, ini udah normal. Jadi untuk bagian mainboard ini emang kerusakannya kehitungnya berat banget, karena nggak ada tegangan masuk sama sekali ya. Pas dicek ternyata tegangan dari block power udah rusak, kesini juga udah rusak. Walaupun kita coba udah pakai block power yang lain, tetap ini udah ngeblok ya, udah nggak mau kerja. Nah untuk block power itu, untuk block powernya juga lumayan sulit karena tegangan output keblokir semua, nggak ada yang keluar. Nah sekarang ini udah normal semua, jadi tinggal dikirim balik ke yang punya ya. Nah untuk bersingkat waktu, saya pasangkan dulu kabel-kabelnya biar kalian bisa lihat ya. Nah untuk SD board itu nggak bisa dipakai karena ini nggak bisa baca ya, udah rusak. Oke, sekarang saya pasangkan dulu kabel-kabelnya. Nah itu udah selesai pemasangan kabel-kabelnya. Sekarang kita hidupkannya dari sini. Nah kita lihat di bagian LCD-nya ini udah nampilin display ya, ada tulisan COG P50. Nah itu COG P50 SD. Kita tunggu sampai ke tampilan utamanya. Sini udah ada beberapa segel saya ya. Untuk di mainboard masih sama, di tempat yang sama. Nah ini udah ke tampilan utama. Oke, udah ke tampilan utama. Sekarang kita coba pakai demo song aja. Udah hidup. Nah, jadi itu hasilnya ya. Itu hasil kurang lebih total 3 hari ini semua nih keseluruhan. Jadi untuk kerusakan keyboard yang ini kehitung berat karena perlu waktu yang lama. Beratnya itu sebetulnya berat yang dibuat-buat ya. Sebetulnya ini penyakitnya awalnya itu ringan. Penyakit cuma di suara doang kalau nggak salah hilang. Ini nggak tahu kenapa jadi sampai mainboard mati ya. Oke, jadi untuk kalian berhati-hati dalam memilih tempat servis ya, jangan asal murah atau asal jadi. Perhatikan dulu, lihat dulu testimoninya, kalau bagus baru lanjut, itu saran saya. Oke, jadi biar biayanya juga terkompres ya, nggak terlalu gede. Nah, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa di like-nya, di share juga, di subscribe juga ya. Nantikan video kerusakan keyboard lainnya, karena banyak banget ya paketan yang belum saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.